Oke, selamat pagi teman-teman. Yes. Oke, selamat pagi teman-teman, sobat riset semua. I hope everyone is staying safe and healthy ya, especially during this very difficult and challenging period. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia. Oke, so welcome on board everyone. Selamat datang di Riset Talk edisi kedua. Bersama saya kali ini Saskia dari Divisi Research and Program. Dan selama 1 jam ke depan, nanti kita akan berdiskusi bersama ya, diskusi santai, mengulas topik terkait kemunduran kualitas pendidikan di Indonesia, dampak dari pandemi COVID-19. Nah, tapi saya nggak akan sendiri di sini, karena setelah ini saya akan ditemani oleh 2 narasumber kita. Yang pertama ada Mas Anju ya, beliau merupakan Research Fellow di Mata Garuda Institute, dan guru aktif di sekolah menengah atas. Jadi Mas Anju ini merupakan seorang praktisi. Selain itu, narasumber kita yang kedua adalah Mas Agi Sugiono. Beliau merupakan dosen di Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Erlangga, dan saat ini beliau juga aktif menjabat sebagai sekretaris departemen ya. Jadi Mas Agi ini punya cukup banyak pengalaman di manajemen pendidikan khususnya di tingkat universitas. Oke, so please welcome on board Mas Agi dan juga Mas Anju. Akan saya invite. Halo semuanya, Oke. selamat pagi. Assalamualaikum. Halo Sehat Mas semua. Agi. Alhamdulillah. Halo Mas Halo Anju. Mbak. Bagaimana kabarnya Mas Agi dan Mas Anju? Iya. Alhamdulillah baik ya Mas. Jadi teman-teman mungkin sebelum kita mulai diskusi kita perkenalan dulu kali ya Mas, enak ya. Perkenalan dulu Mas. Untuk kesempatan pertama mungkin saya ingin mempersilakan Mas Anju Mas. Monggo untuk perkenalannya sekaligus perkenalan ke Mata Garuda Institute Mas. Silakan. Oke, terima kasih. Halo Mas Anju. Ya. Eh, Ya, silakan. Terima kasih banyak. Kita dari Mata Garuda Institute, suatu lembaga, suatu wadah bagi awardee LPDP yang fokus pada menganalisis kebijakan-kebijakan baik dalam bidang ekonomi, politik, dan saat ini pendidikan, keamanan, dan sosial budaya. Jadi kita adalah wadah bagi awardee LPDP baik yang sudah selesai maupun sedang menempuh pendidikan. Dan kita sudah melakukan beberapa kajian yang baik dalam bidang kesehatan, ya, vaksin, lalu pendidikan, efektivitas pemberian lain sebagainya. Halo? Halo Mas Anju. Oh ya, oke. Terima kasih banyak Mas Anju atas perkenalannya. Luar biasa sekali ya Mas Anju ini ya, dan juga Mata Garuda Institute Suara tentunya. Untuk selanjutnya mungkin akan saya persilahkan kepada Mas Agi Mas untuk perkenalannya. Oke, terima kasih Halo? Saskia. Jadi Iya. perkenalkan teman-teman semua, nama saya Agi Sugiono. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Departemen Administrasi Publik. Jadi saya selain itu juga menjadi sekretaris departemen tadi sempat disinggung ya. Jadi bisa dibilang sebagai implementator kebijakan pendidikan juga, terutama di perguruan tinggi. Saya nggak tahu apakah saya juga part of Mata Garuda juga, karena basically juga alumni LPDP. Jadi salam kenal juga Mas Anju ya. Iya Mas Anju. Halo Mas Anju, apa bisa didengar Mas Anju? Ya, sepertinya ada technical difficulties ya ini. Oke Sudah nih teman-teman. terlihat Jadi, ya kendalanya ya untuk pembelajaran iya online. betul sekali. Ya, coba saya invite lagi ya Mas Anju ini. Oke.
Iya teman-teman, jadi memang dua narasumber kita pada pagi hari ini adalah itu ya orang-orang yang sangat concern di bidang pendidikan. So hopefully we can gain more insights into our today's topic. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama, do feel free to submit your questions di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Karena nanti di tengah acara kita juga akan ada Q&A session. Jadi secara ringkas susunan acara pada pagi hari ini tuh yang pertama ada opening remarks dari para narasumber kita sekitar 10 menit ya. Kemudian dilanjut oleh Q&A session sekitar 20 menit. Selanjutnya akan ada closing remarks dari para narasumber kita sekitar 10 menit juga. Dan nanti diakhiri oleh kesimpulan ya, penutup dan kesimpulan. Oke, jadi saya akan coba untuk nge-reach Mas Anju lagi nih. Sebentar teman-teman. Oke, kayaknya masih belum bisa terkoneksi ya ke Mas Anju. Jadi pertama mungkin saya ingin bertanya dulu nih ke Mas Agi, Mas, diskusi awal ya Mas ya. Jadi kita kan sama-sama tahu nih Mas, kalau pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan sejumlah perubahan ya di hampir seluruh aspek kehidupan kita gitu, tidak terkecuali sektor pendidikan. Nah kalau menurut Mas Agi nih Mas, berdasarkan pengamatan Mas Agi, kira-kira bagaimana sih Mas dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap sektor pendidikan di Indonesia? Oke, jadi ini sudah kurang lebih setahun setengah ya sejak kita tidak belajar atau kuliah offline ya. Jadi semuanya distance learning. Kalau dari pandangan saya sebenarnya sektor pendidikan itu salah satu yang masih bisa survive gitu ya dibanding sektor yang lain. Karena walaupun nggak ideal ya pembelajarannya secara distance learning itu overall masih bisa berjalan. Cuma yang menjadi concern itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai learning loss. Jadi learning loss itu adalah sebuah kondisi ya yang kira-kira mungkin ada gap nih antara capaian pembelajaran yang diterima oleh siswa atau mahasiswa itu ketika dilakukan secara daring atau distance learning itu mungkin bisa dikatakan agak sedikit berkurang ya atau kurang optimal dibandingkan ketika kita belajar langsung. Nah, belakangan ini kemarin ada publikasi dari World Bank ya, yang dia singkat memprediksi bahwa kalau misalkan ukurannya itu adalah skor PISA, mungkin anak-anak di Indonesia ini by prediction itu akan berkurang poinnya kurang lebih 11 gitu ya. Jadi ada prediksi seperti itu. Nah, learning loss ini saya kira harus menjadi isu yang perlu kita bahas ya. Apalagi kalau misalkan kita nanti sudah ada part hybrid learning ya. Jadi kan ada wacana juga sekolah mau masuk, universitas juga mau masuk. Nah itu mungkin concern pertama yang harus dilakukan adalah mengisi gap selama pandemi ini apa yang hilang dari mereka. Itu mungkin singkat dari saya dulu Mbak Saskia. Iya, terima kasih. Sangat insightful ya Mas Agi. Nah ini kita sudah bisa join nih dengan Mas Anju. Halo Mas, apa sudah bisa didengar Halo. Mas? Halo, Oke, ya, siap didengar. Iya Mas. Iya Mas Anju, jadi tadi Mas Agi kan sudah menjelaskan sedikit ya Mas tentang fenomena learning loss di masa pandemi. Nah kalau berdasarkan pengamatan Mas Anju Mas sebagai praktisi pendidikan, bagaimana sih Mas kira-kira dampak dari pandemi COVID-19 ini di sektor pendidikan di Indonesia? Ya, kita sebenarnya kita Nah ini sudah tergambarkan. Oke. Iya betul. Apalagi di pembelajaran jarak jauh ya memang sulit sekali kendala-kendala teknis seperti ini. Halo Mas Anju, apa sudah bisa bergabung dengan kami Mas? Jadi learning loss itu bisa sambil ngisi Mas Anju ya. Iya. Ya kita bisa bayangkan selama kurang lebih 1,5 tahun ini ketika kita belajar ya selalu ada kendala seperti ini. Entah mungkin pengajarnya yang tiba-tiba disconnect atau mungkin dari siswanya yang mengalami kendala ya. Saya juga karena mengurus program studi jadi tahu ya beberapa mahasiswa itu sampai harus ke warung ya sampai harus mencari tempat kalau di pegunungan tuh harus di tempat spot-spot khusus ya cuma sekedar untuk bisa bergabung. Jadi kalau saya menggarisbawahi itu ada 3 problem di selama distance learning ini ya. Yang pertama pastinya kita juga terasa waktu live ini yaitu masalah akses dan juga infrastruktur ya, akses jaringan, kemudian infrastruktur berupa gawai yang bisa dipakai oleh mahasiswa kita atau siswa kita ya.
terutama mereka-mereka yang dalam golongan disadvantage ya, entah mungkin dari secara ekonomi itu eh, bisa dikatakan mungkin menengah ke bawah ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah dari sononya sebenarnya mungkin pendidikan kita ini masih banyak yang teacher center ya, jadi tidak berbasis pada student center, jadi masih pakai paradigma lama yang mana kita melihat siswa ke mahasiswa itu jadi, sebagai orang yang harus selalu diberitahu ya, jadi kurang ada active participation ya, jadi cenderung untuk mendengarkan, passive learning dan sebagainya ya. Jadi dari sononya juga sudah bermasalah. Maka dari itu beberapa tahun ke belakang kan Kemdikbud juga sudah ini ya mencetuskan misalkan seperti outcome learning ya. Jadi berbasis pada outcome pembelajaran itu. Jadi kelas itu didesain tidak memfasilitasi ekspertisnya dosennya apa, tapi kita melihat siswanya itu mau diarahkan kemana, mau diarahkan menjadi seperti apa. Jadi fokus pada studentnya ya. Itu yang kedua. Jadi dari sononya sebenarnya banyak masalah ya di sektor pendidikan kita. Kemudian yang ketiga, ini tantangan baru sebenarnya. Tidak hanya dirasakan oleh pelajar, mahasiswa, guru, tapi juga oleh semua orang, yaitu persoalan seputar flexible working arrangement. Jadi gimana sih kita bisa tetap produktif, tetap bisa untuk mendapatkan insight secara penuh ya, ketika kita harus bekerja atau belajar dari rumah. Karena nggak gampang loh, misalkan ya ketika misalkan dia punya ternak ya, atau mungkin ada pekerjaan rumah ya, belum tentu juga di setiap orang itu, tiap rumahnya tuh memang ada ruangan khusus yang didesain untuk sebagai kantor atau tempat belajar. Ini Mas sepertinya sudah terkoneksi, mungkin bisa ditanya dulu Mbak Saskia. Betul, Mas. Aduh, minta maaf ya. Minta maaf, ini sinyal lagi tiba-tiba nggak tahu. Biasanya saya sudah inilah salah satu salah satu kendala bagi di daerah 3T jika melakukan PJJ. Nah, ini saya sudah di kantor camat, di pusat sinyal terbagus, tapi masih juga terganggu. Tapi sepertinya udah bagus. Nah, saya mungkin bicara mulai dari tadi ya, menyambung yang tadi pertanyaan dari moderator, bahwa tahun 2020, Agustus 2020, pemerintah sebenarnya sudah mencegah learning loss terjadi dengan mengeluarkan suatu keputusan Mendikbud tentang kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Nah, itu perlu kita sikapi bahwa kurikulum darurat dalam kondisi khusus melalui keputusan Menteri nomor 719 tahun 2020 itu memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menyeleksi kompetensi dasar berdasarkan esensial. Jadi karena learning loss itu kan menurunnya kualitas kompetensi siswa. Ya. Nah, artinya pemerintah sudah menyadari bahwa akan terjadi learning loss ke depannya. Tetapi pemerintah juga membuat suatu regulasi agar KD-KD dalam silabus itu tidak diajar sepenuhnya. Kenapa? Teman-teman semuanya, silabus yang diterapkan sebelum Agustus 2020 itu adalah silabus pada kondisi normal. Ya. Okay. Nah, kita perlu tahu ketika PJJ terjadi akan kehilangan durasi proses pembelajaran. Nah, waktu intensitas antara guru dan peserta didik itu akan berkurang. Artinya apa? KD dalam kondisi normal itu tidak bisa dan sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu pemerintah melakukan menerbitkan suatu regulasi yang saya sebutkan tadi. Nah, apa poinnya? Poinnya apa di sini, teman-teman? Bahwa satuan pendidikan dalam arti sekolah itu dapat merevisi ulang KD-KD apa yang harus diajarkan kepada peserta didiknya. Maka dari itu kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam soal output itu kita tidak bisa mengatakan bahwa learning loss itu terjadi. Tidak ada secara statistik itu tidak ada anak sekolah yang tidak lulus. Tidak ada anak sekolah yang tidak tuntas pembelajaran. Nah, coba perhatikan. Jadi kalau kita telusuri secara normatif itu tidak terjadi learning loss karena semua indikator hasil belajar itu tercapai semua. Coba 2020 2021 itu
tidak ada yang masalah pendidikan kalau hasilnya tidak ada. Tapi kalau kita dalami, nah saya sudah pernah melakukan penelitian, saya publikasikan di Universitas Negeri Malang, itu kalau kita melakukan hasil belajar, itu terjadi penurunan. Kalau kita melakukan tes mandiri ya, yang dilakukan oleh guru, tanpa ada campur tangan dari pemerintah atau sekolah. Karena saya perlu sampaikan bahwa sekolah dan pemerintah menganggap bahwa peserta didik akan lulus semuanya. Gitu. Oke, sangat Mungkin menarik itu ya Mas poin Anju. pentingnya. Iya, sangat menarik. Terima kasih Mas Anju dan juga Mas Agi atas penjelasannya. Jadi kalau bisa saya highlight di sini, tadi yang menarik adalah bahwa memang pembelajaran jarak jauh yang selama ini telah kita lakukan itu sangat resource dependent ya teman-teman. Jadi pelaksanaannya itu sangat bergantung pada resources yang tersedia, mulai dari akses terhadap internet, kemudian akses terhadap gawai, perangkat, dan juga akses terhadap pendampingan orang tua mungkin ya untuk anak-anak di sekolah dasar. Jadi tidak semua kalangan masyarakat itu memang bisa afford those things ya, bisa kemudian melakukan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu dengan efektif. Dan juga poin-poin yang menarik tadi ya dari Mas Anju bahwa memang pemerintah mungkin sekarang sudah masuk dalam koridor itu ya Mas, consider learning based outcome ya. Jadi patokannya itu tidak saklek hanya kemudian one size fits all dari pusat, kemudian dari KD yang sudah ditentukan harus dilaksanakan, tapi juga consider local needs ya Mas ya, sesuai dengan kebutuhan outcome yang Peserta mungkin didik. bisa. Iya, betul, peserta didik. Jadi kita sepertinya on the right track ya Mas ya, kalau menurut Mas Anju ke depannya. Oke, sangat menarik teman-teman. Jadi mungkin kita sekarang sudah masuk ke Q&A session ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, please feel free to submit your questions di komen yang sudah tersedia ya, di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya coba untuk walk through the questions ya, ini barangkali ada pertanyaan nih Mas yang bisa kita diskusikan bersama. Oke, jadi sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin ini tadi menarik juga nih, kalau misalnya menurut Mas Agi terkait kebijakan pendidikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anju ya Mas, terkait learning based outcome di level pemerintah daerah, di level sekolah bahkan ya. Kalau dari pandangan Mas Agi, pelaksanaannya bagaimana Mas? Atau mungkin pandangan terkait nanti implementasi di lapangannya seperti apa Mas Agi? Ya, kalau saya mungkin jawab dari sisi pendidikan tinggi ya. Jadi saya setuju dengan Mas Anju tadi bahwa kuncinya itu ada di fleksibilitas learning ya sekarang ya. Karena yang pertama itu kita harus sadari bahwa dosen, guru itu sekarang tidak lagi menjadi the only source ya buat siswa atau mahasiswa untuk belajar. Malah kalau misalkan kita buka internet malah lebih banyak yang lebih jago daripada gurunya ya atau dosennya. Cuma yang menjadi tantangan sekarang itu kan kalau misalkan internet itu diibaratkan sebagai sebuah hutang gitu ya, maka kita pengajar atau mungkin dosen itu juga harus menjadi guide buat mereka supaya mereka juga tetap bisa untuk mencapai outcome-nya tadi. Nah sebenarnya saya melihat nih kalau di pendidikan tinggi kan sekarang kita punya kebijakan Merdeka Belajar Kamus Merdeka MBKM ya. Nah ini saya melihat peluang yang bagus ya, karena gini sekarang, karena poin dari MBKM itu tidak hanya persoalan dari 8 area yang sebagaimana dijelaskan oleh Mas Menteri ya, 8 area yang di luar program studi gitu ya, tapi juga kesempatan buat mahasiswa itu untuk belajar sesuatu yang tidak berada di lingkupnya, dan it doesn't have to be in the class gitu ya. Misalkan kayak sekarang nih ya, kondisi pandemik COVID-19, tentu kita membutuhkan banyak relawan di sana. Nah, relawan itu kan selain sebagai dia punya rasa kemanusiaan, dia butuh manajemen juga, ada praktik yang harus dilakukan. Nah, jadi kuncinya adalah sebenarnya sekarang kita harus bisa memanfaatkan konversi ya. Konversi dari banyak sekali pembelajaran di luar sana yang itu harus bisa dimasukkan ke dalam struktur. Karena at the end of the day, education itu adalah structured learning. Everybody can learn, cuman fungsinya guru dan dosen itu adalah make it to be more structured gitu ya. Jadi walaupun si siswa itu bisa mengakses banyak konten yang bertebaran di luar sana, tapi tetap harus dibuat struktur oleh gurunya tadi. Nah, tapi kuncinya di fleksibilitas. Mungkin itu dulu dari saya Mbak Saskia. Oh ya, menarik ya Mas. Jadi fleksibel tapi tetap harus ada strukturnya. Nah, ini kemudian sudah ada pertanyaan untuk Mas Anju Mas. Tadi kan Mas mengatakan bahwa memang bahwa sebenarnya di Indonesia itu tidak terjadi learning loss ya.
Jadi ini ada salah satu pertanyaan dari Mas Rohman. Jika pendidikan kita sudah on track, berarti learning loss yang kemungkinan ada itu adalah sebuah resiko sistem pendidikan ya? I mean yang sudah diberitakan oleh beberapa platform itu, Mas. Kalau menurut pandangan Mas Anji bagaimana? Gini, maksud saya, kita bukan, kalau misalnya secara dokumentasi, secara administrasi, kita kalau kita lihat statistik, kita tidak ada kehilangan learning loss. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ya, kita telusuri lebih dalam, itu terjadi. Kenapa ada di permukaan sama di dalam beda? Karena di permukaan ada pemerintah melakukan penyesuaian dengan kondisi. Kita yang menyesuaikan dengan COVID gitu. Kita yang melakukan kondisi dengan COVID, padahal tuntutan dari sebelumnya itu tinggi gitu. Jadi karena kita terjadi kondisi banyak pemakluman ya. Saya pribadi sebagai guru banyak memaklumi kondisi peserta didik. Padahal kalau kita merujuk standar, ya standar tadi sampaikan PISA atau standar yang seharusnya itu jauh dari standar. Tapi karena sudah direvisi kurikulumnya tadi, kurikulum darurat itu semua siswa mencapainya jadinya gitu. Jadi ada pesan khusus bahwa di permukaan memang tidak terjadi learning loss, data-data dokumentasi itu tidak. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam, itu terjadi gitu. Terjadi. Okay. Nah, jadi dari di permukaan dan di bawah itu ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau di permukaan itu kalau kita lihat data-data itu tidak terjadi learning loss, tapi kalau kita lebih dalam mencarinya gitu, bicara mencari tahu apa yang terjadi, itu terjadi banyak, apalagi di sekolah saya tempat mengajar, saya melakukan penelitian tersendiri semester 1 sebelum terjadi COVID itu lumayan bagus, tetapi ketika semester 2 Maret 2020 itu semester 2 ya, itu terjadi perubahan drastis hasil belajarnya. Saya sudah mempublikasikan itu penelitian saya. Tetapi kalau kita lihat hasil dari kelulusan saja, itu kan semua siswa lulus, semua mata pelajaran tuntas, ya kan? Nah, ada kondisi guru dan pemerintah memaklumi apa yang terjadi. Jadi kita, sistem pendidikan kita yang menyesuaikan dengan infrastruktur pendidikan kita. Ingat bahwa sebelum COVID pun terjadi, permasalahan pendidikan kita adalah pemerataan pendidikan berkualitas yang belum terjadi. Lalu infrastruktur digital kita juga belum merata. Jadi memang kalau kita lebih dalam itu terjadi learning loss gitu. Gimana PJJ akan saya mengajar di Pulau Rupat itu PJJ itu benar-benar tidak efektif gitu. Dan kita harus lebih kreatif untuk mencari bagaimana mencegah itu semua. Tapi betul. Ingat lagi ya, secara dokumen tidak ada yang tidak lulus, tidak ada siswa yang tidak tuntas. Ya. Semua tuntas. Tapi kalau kita banyak yang terjadi, banyak masalah yang terjadi. Iya, menarik ya Mas ya. Jadi memang sebenarnya di masa pandemi seperti ini ya, yang dimana semuanya serba challenging, ada baiknya memang sistem pendidikan itu mengakomodasi kebutuhan di lapangan ya, kebutuhan siswa khususnya, agar pembelajaran itu juga nanti bisa berjalan dengan lebih efektif juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Anju. Sebagai guru di luar Jawa, apakah mungkin Mas Anju ada tips untuk meningkatkan antusiasme belajar peserta didik di tengah keterbatasan PJJ? Nanti mungkin setelah Mas Anju, Mas Agi juga bisa memberikan pendapat Mas terkait ini. Gimana Mas caranya meningkatkan antusiasme peserta didik ya, kalau dari pengalaman dan pengamatan Mas Anju? Ya. Kalau di saya mengajar di Pulau Rupat ya, di daerah perbatasan dengan Malaysia. Nah, PJJ ini salah satu banyak kendala ya, terutama sinyal. Jadi kalau antusiasme itu memang terjadi. Salah satu yang terjadi penurunan pembelajaran antusiasme itu terjadi gitu. Nah, sedangkan di kita secara langsung saja mengajar di kelas itu butuh motivasi. Jadi saya lebih banyak pedagogik pendidikannya yang saya ajarkan dibandingkan saya guru sejarahnya, dibandingkan kompetensi sejarahnya. Apalagi PJJ itu memang terjadi penurunan antusiasme dan
Dan saya juga tipsnya ya, saya banyak lebih kreatif ya, menggunakan platform ya WA, WhatsApp group, dan itu yang paling sering dari penelitian saya menggunakan 3 aplikasi ya, ada Zoom ya, ada WhatsApp sama uh, Google Classroom. Yang paling sering digunakan oleh siswa aktif gitu, itu menggunakan WA. Dan yang paling rendah itu adalah Zoom dan Google Meet. Jadi dari 3 platform itu, yang paling aktif siswanya atau antusiasme belajarnya itu melalui WA. Jadi saya sarankan kepada guru-guru di daerah 3T harus kreatif ya. Kreatif mencari platform-platform apa yang kira-kira siswa dapat pergunakan. Ingat fleksibilitas tadi itu sangat penting ya. Karena kurikulum darurat itu berdasarkan kebutuhan peserta didik. Tadi poin Mbak tadi lupa saya sampaikan, tadi itu memang benar bahwa dalam dokumennya disebutkan bahwa harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu ya Mbak jawaban saya. Iya betul, luar biasa sekali ya Mas Anji. Jadi memang kita harus sangat responsif ya dan akomodatif terhadap kebutuhan peserta didik khususnya. Nah, penting ini ya, mungkin ada karena pertanyaan ya, khusus nih. guru Ya. harus sesuaikan ke. Iya, halo? Oke. Sepertinya ada kendala teknis lagi. Nah, ini ada pertanyaan khusus nih Mas, mungkin untuk di level universitas ya. Pengalaman saya, siswa atau mahasiswa itu overload dengan banyaknya PR yang diberikan, sehingga mahasiswa merasa demotivated ya, nggak termotivasi untuk belajar mandiri. Bagaimana tanggapan dengan kasus seperti ini? Mungkin ada pencerahan dari Mas Agi, Mas. Ya, saya juga setuju ya dengan Mas Anju tadi. Sebenarnya walaupun saya bekerja di Universitas Airlangga, kan maksudnya bisa dari mana aja ya, dan nggak selalu dari kota besar. Beberapa dari mereka juga berasal dari daerah. Nah, maka dari itu, kalau saya pribadi selama ini yang digunakan, selain menggunakan LMS, saya juga menggunakan banyak varietas pembelajaran. Misalnya seperti kelas ya, kelas itu doesn't have to be live, gitu ya, doesn't have to be Zoom ya. Jadi kalau saya pribadi, setiap kelas itu kalau bisa kita sediakan beberapa alternatif. Jadi misal nih, buat mereka yang tidak bisa mengikuti secara live, kita harus sediakan rekamannya. Atau kita kalau misalkan pakai platform apapun bisa direkam kan, nanti bisa diupload ke YouTube. YouTube itu juga masih besar ya, bisa kita konversikan menjadi sebuah audio podcast misalkan. Jadi itu yang pertama. Jadi kuncinya itu tidak harus memaksakan mereka untuk hadir di sana, tetapi kita menyediakan segala macam platform yang memungkinkan buat mereka untuk mengakses. Kemudian dari segi motivasi ya, ini kita kadang-kadang yang sering kali miss ya dilakukan oleh para dosen, paling nggak dari pengamatan saya gitu ya, yang sama sekali mungkin atau lupa memperhatikan mental health dari siswa kita ya, atau mahasiswa kita. Ya, betul. Ya bayangkan aja selama 1,5 tahun loh ya, 1,5 tahun, terutama yang angkatan baru nih, bisa jadi angkatan baru nih sama sekali nggak kenal siapa teman kelasnya gitu kan. Nah, maka dari itu saya kira penting ya buat para pengajar itu untuk trying to be closer with their students gitu ya. Jadi menjalin relasi dengan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka nih ya. Nah, menjalin relasi itu tidak harus di kelas, tapi juga di platform yang lain. Tadi misalkan Mas Anju memberikan contoh misalkan by WA ya. Kalau di level universitas sekarang, kalau saya pribadi kalau ditanya ya, apakah mengizinkan mahasiswa untuk melakukan alternatif pembelajaran misalkan kayak penelitian gitu ya. Ya kita nggak bisa untuk terus memaksakan mereka harus konvensional ya, melakukan penelitian harus datang observasi, harus interview langsung gitu ya. Tapi juga harus melihat ya situasi juga. Kalau misalkan kondisi kasusnya tinggi kan juga risiko juga buat mereka ya. Jadi kita harus sama-sama memahami ya, mengerti, mengajarnya juga harus dengan empati melihat situasi dari masing-masing siswa atau mahasiswa. Ya, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Agi. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih untuk kedua narasumber kita ya. Bagaimana PJJ untuk penyandang disabilitas gitu, seperti penyandang tunarungu, tunanetra, atau bahkan tunagrahita. Bagaimana kemudian dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini tetap bisa mengakomodasi kebutuhan dari penyandang disabilitas, Mas? Mungkin ada tanggapan kalau dari Mas Anju terlebih dahulu? Idealnya gini ya, idealnya memang sebisa mungkin kalau kita menciptakan sebuah konten pembelajaran itu yang inklusif ya. Jadi misalkan inklusif itu misalkan kalau
berupa video itu kan berarti ada suaranya ya. Nah, buat mereka yang tunarungu misalkan disediakan subtitle. Tapi tentu konten itu kan kita nggak, kalau secara tim teaching itu kan sulit ya untuk menciptakan semuanya inklusif buat semua, apalagi dana maupun sumber daya kita terbatas. Nah, maka dari itu kita tuh harus menjadi fasilitator untuk menuntun mereka pada konten-konten pembelajaran yang tidak kalah atau mungkin lebih berkualitas daripada si dosennya tadi. Jadi misalkan ya, di YouTube itu kan banyak sekali ya platform pembelajaran ya. Ada juga banyak sekali open source education materials yang bisa diakses untuk oleh mahasiswa kita. Nah, itu yang harus jadi peran dosen gitu. Jadi memfasilitasi, memberitahu bahwa oh ini loh kamu bisa pakai ini. Misalkan kayak talks yang relatif sama dengan mata kuliah kita. Ada TED Talks ya, ada podcast gitu ya. Itu yang harus dimasukkan. Nah, belakangan ini saya menggunakan berbagai platform pembelajaran yang cukup asik buat mahasiswa saya. Salah satunya adalah penggunaan film yang relevan dengan studi kebijakan. Jadi misalnya nih, sekarang kan zamannya pandemik ya, di mana sains dinilai sangat penting ternyata ya, sains itu keberadaan untuk penanganan pandemi. Nah, kemarin saya coba ajak teman untuk nonton nih film Chernobyl di salah satu platform streaming ya. Oh, ternyata mereka suka sekali ya. Jadi walaupun aksesnya terbatas ya, tetapi kan kalau misalkan mahasiswa itu diberikan kelonggaran ya. Jadi misalkan dalam jangka waktu beberapa lama itu mereka mengakses sebuah konten gitu ya. Itu mereka jadi antusias ya. Bahkan feedback mereka beberapa kan kalau di LMS itu bisa ngasih feedback ya. Mereka sangat suka dengan platform seperti ini. Jadi PJJ itu kalau dalam pandangan saya sekarang, si pengajar itu bisa menjadi sangat demokratis atau bisa menjadi sangat otoriter tergantung kitanya. Kalau kitanya saklek dengan cara pengajar konvensional ya kita mungkin sangat otoriter dan mungkin membuat mental mahasiswa kita juga jadi turun gitu ya. Apalagi kalau kita saklek melihat log digital, oh kamu kok nggak hadir ini, data holdernya nggak ada misalkan. Kan bisa seperti itu. Tapi PJJ itu memungkinkan guru tuh menjadi lebih demokratis juga. Jadi misalnya nih, saya yakin kalau ada platform seperti forum gitu ya, di mana mahasiswa bisa ngechat atau mungkin ngasih input ke dosennya, itu mereka lebih bisa speak up ternyata daripada ketika kita live langsung di kelas. Jadi PJJ itu antara dua ya, bisa jadi sangat demokratis atau bisa jadi sangat otoriter si pengajarnya. Itu kalau pandangan saya selama 1,5 tahun ini, Mbak Saskia. Oke, menarik ya Mas. Jadi memang kalau bisa disimpulkan dari penjelasan Mas Anju dan juga Mas Agi tadi, memang kita harus itu ya sebagai tenaga pendidik mungkin lebih kreatif lagi untuk menggunakan, memanfaatkan segala macam platform yang ada ya. Kalau dalam kasus Mas Anju tadi, ada platform WhatsApp, kemudian nggak cuma melulu pakai Zoom ataupun Google Meet ya, tapi juga bisa memanfaatkan platform WhatsApp yang ternyata juga cukup banyak digunakan oleh peserta didik dalam konteks Mas Anju. Nah, kalau misalnya dalam konteks Mas Agi tadi, bahwa ternyata kita juga bisa memanfaatkan media-media pembelajaran yang lain ya, nggak hanya yang live, tapi juga bisa diupload di YouTube, kemudian dibuat podcast, dan bahkan bisa juga memanfaatkan pembelajaran seperti film ya Mas, untuk mendukung kompetensi dasar yang ada di mata kuliah yang diajarkan. Oke nih, menarik. Mas Anju, apa sudah bisa bergabung dengan kami, Mas? Bersama kami, Mas? Halo? Ya. Ya. Mas Agi, Halo. apa suara saya terdengar? Oke. Oke, halo Mas Suara Anju. saya jelas? Agak terlambat tapi kedengeran. Ya, jadi sudah. ada delay Jelas, gitu. Jelas. Oke. Iya, ada delay. Mas Anju? Oke. Ini ada pertanyaan. Halo Mbak. Iya, halo Mas Anju. Suara kami terdengar jelas, Mas? Nah, ini makanya kelas itu nggak bisa selalu live ya. Kita bisa membuktikan dari sesi Betul, seperti sekarang. Mas. Nggak bisa maksain first hand harus experience fleksibel. ya. Betul, ini first hand experience nih teman-teman, bahwa memang selalu ada kendala ya, teknis khususnya kalau misalnya pembelajaran jarak jauh yang dia harus real time ya, real time. Oke, Mas Anju, apa sudah bisa bergabung bersama kami, Mas? Ya, Era sini bentar. Oke. WA Ibu Julia. Nah, ini ada bagaimana, Mas? Enggak. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik lagi nih. Mungkin Mas Anju bisa memberikan pandangan, Mas. Bagaimana agar penyesuaian sistem pendidikan kita saat ini tidak terlalu berdampak buruk pada kualitas pendidikan pasca pandemi nanti? Ya, Pak, ada pendapat Mas dari Mas Anju.
Tadi kan sudah kurikulumnya dilakukan penyesuaian ya, penyesuaian dengan Betul. kondisi COVID. Gimana caranya Heeh. supaya nanti nggak sampai berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan? Berdasarkan data dari OECD tahun 2020 ya, negara-negara maju juga terdampak pada terjadi learning loss karena ketiadaan proses pembelajaran ya. Jadi sangat-sangat sulit kita untuk eh, untuk mengejar ketertinggalan selama hampir 1,5 tahun ini. Ya, kita bisa bandingkan dengan misalnya ekonomi saja, kita butuh recovery ekonomi itu berapa lama gitu ya. Bahkan kita harus berutang ya untuk bertahan. Nah, kalau pendidikan gimana juga? Kita butuh waktu menurut saya sih untuk mengembalikan eh, kualitas pendidikan kita yang memang sebelum pandemi saja juga sudah banyak masalah pendidikan kita ya. Jadi menurut saya sih saya juga mau saya juga nggak tahu jawabannya gimana, tapi menurut saya pasti akan terjadi ketertinggalan ya, terjadi eh, kecuali kalau kita memang seluruh seluruh satuan pendidikan di Indonesia itu sekolah-sekolah itu sudah memang mampu ya memanfaatkan PJJ dengan bagus, karena juga banyak masalah juga selama PJJ, ada guru yang belum mampu menggunakan platformnya, belum sinyal juga. Pemerintah baru memberikan subsidi kuota, tapi yang lainnya belum. Jadi menurut saya pasti ada ketertinggalan ya, dan saya nggak tahu apa solusinya nanti. Apakah butuh apa percepatan apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kalau ekonomi mungkin ada model-modelnya ya, bagaimana menumbuhkan perekonomian. Tapi kalau pendidikan yang basicnya dari awal sebelum pandemi pun kita permasalahan pendidikan kita sudah banyak gitu. Saya tidak tahu jawabannya apa. Ya, Iya, ya. Mas. Seperti itu memang harus kita pikirkan bersama ya dengan stakeholder-stakeholder yang ada. Nah, kalau dari Mas Agi nih, apakah ada pendapat Mas terkait itu? Gimana caranya make sure bahwa nanti fleksibilitas yang dilakukan itu tidak berdampak pada kualitas pendidikan kita? Halo, Mas Agi? Halo, ya? Oh ya, oh saya ya. Pertanyaannya Iya. sama ya. Oh ya, iya. Ya, Iya, kalau pertanyaannya sama kalau Mas. Mungkin ada pandangan Mas. kalau saya pribadi kalau saya pribadi gini, surviving is good enough ya. Jadi prioritas pertama Oke. kita adalah menjalani situasi sulit ini, dan saya berharap ketika kita nanti bisa bertemu lagi offline di kelas, saya tidak melihat satu kekurangan mahasiswa atau satu staf pengajar pun. Mudah-mudahan ya. Jadi yang bisa saya Keselamatan katakan, jiwa ya. ya keselamatan itu yang lebih Betul. penting yang pertama. Jadi nggak perlu harus dipaksakan, harus live, harus turun lapangan ketika penelitian gitu ya. Jadi surviving is good enough. Yang bisa saya sampaikan adalah kita pasti akan mengalami yang namanya learning loss. Tetapi saya sebagai pengelola departemen dan program studi, yang bisa saya sampaikan adalah kita harus keep being open and listen. Ini beberapa kasus yang pernah saya alami belakangan ini ya. Ada mahasiswa yang menghilang, ya, nggak mengumpulkan ujian, nggak ada di kelas ya. Dan setelah kami telusuri ternyata keluarganya terdampak COVID gitu ya. Ayahnya kena PHK dan dia akhirnya harus membantu pekerjaan orang tuanya. Nah inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan sekarang sebagai guru, sebagai pengelola pendidikan ya, bahwa kita harus being open and listen dan mencari alternatif apa yang bisa dilakukan. Alternatif itu bisa tidak hanya terkait pembelajaran, tapi juga bagaimana membantu siswa itu keluar dari masa sulitnya. Karena bisa jadi sekarang ini kan di varian baru ini banyak sekali ya proses penularan yang terjadi pada kelompok muda juga ya, usia produktif juga. Banyak juga yang meninggal gitu kan. Jadi kalau misalkan ada siswa atau mahasiswa kita yang terpapar COVID-19, ya mau nggak mau kita prioritas kita adalah bukan lagi masalah pembelajaran, tapi yang penting dia selamat dulu ya. Baru urusan-urusan misalkan seperti tugas, seperti ujian itu bisa kita kasih alternatif yang baru. Jadi ada kelonggaran yang harus diberikan. Itu yang bisa kita lakukan karena learning loss pasti terjadi. Cuma sekarang yang perlu kita lakukan sebagai pengajar itu adalah keep being open, listen, dan lakukan dengan empati. Ya, menarik luar biasa ya Mas Agi. Jadi memang mungkin kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Mas Anju dan Mas Agi tadi adalah bahwa
penurunan kualitas pembelajaran mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Output pembelajaran secara terstandarisasi mungkin tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi ada hal-hal aspek lain yang tentunya sebagai pendidik kita juga harus concern ya, khususnya terkait kesehatan mental dari peserta didik, kemudian kondisi mereka. Jadi itu tetap ada aspek-aspek humanis ya yang tetap harus dipertimbangkan oleh para pendidik. Nah, terkait ini Mas, tadi kan kita sudah diskusi banyak ya soal penggunaan teknologi di bidang pendidikan gitu. Ada WhatsApp, kemudian Zoom, Google Meet, dan platform-platform yang lain. Nah, kalau menurut Mas Anju nih Mas, kira-kira apa aja sih Mas dampak positif dan negatif dari penggunaan edtech Mas? Education teknologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anju dan juga Mas Agi. Kalau dampak positifnya sebenarnya itu sangat terasa saat ini ya. Dengan dampak nyata dari pandemi ini dalam bidang pendidikan adalah mengubah pola pembelajaran dari ruang kelas ke ruang maya ya, PJJ. Nah, tanpa teknologi pembelajaran sangat sulit melakukan PJJ. Nah, jadi positifnya, tapi asumsinya gini ya, asumsinya adalah infrastruktur digital kita itu memang bagus. Kalau mengembalikan ke kondisi saya itu banyak masalahnya gitu. Tapi saya asumsikan saja di kota ya. Asumsi kota bahwa internet kuat, teknologi pembelajarannya juga ada, smartphone ada. Artinya memang kalau kita memanfaatkan itu dengan benar dan dengan optimal, maka akan mengurangi learning loss yang terjadi gitu. Itu dampak positifnya. Jadi kita tetap bisa melakukan proses pembelajaran ya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, tapi asumsinya semuanya dalam kondisi ideal ya. Kalau kondisi saya di sekolah saya itu jauh lebih buruk, makanya menurut saya learning loss itu di tiap-tiap kabupaten, kota, provinsi itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Hasilnya akan berbeda. Ya. Itu penekanan saya sih. Jadi kalau dampak negatifnya, kalau menurut saya kita kurang kontrol terhadap kita tidak bisa tadi ada otoriter tadi pas dosen bilang ada otoriter atau kita lebih demokratis. Tapi kalau siswa kita menggunakan sumber-sumber dari teknologi pembelajaran atau startup pendidikan, dalam penelitian sebelumnya itu banyak siswa yang tidak hanya menggunakan itu dalam pembelajaran, jadi mereka multitasking. Jadi mereka bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk hal negatif ya. Jadi multitasking itu yang membuat mereka kurang fokus jadinya gitu. Jadi memang kita butuh sedikit otoriter nanti untuk proses pembelajaran, apalagi peserta didik ya. Untuk peserta didik pengendalian dirinya itu sangat kurang ya. Jadi memang kita butuh kontrol dan harus selektif dalam menggunakan teknologi itu. Itu sih ya. Luar biasa. Terima kasih atas pandangannya Mas Anju. Kalau menurut Mas Agi nih, pengamatan Mas Agi, bagaimana sih Mas kemudian dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi ya di pendidikan saat ini? Oke. Iya, Mas Agi. Kalau dari pengalaman kami di Universitas Airlangga, itu kita selama 1,5 tahun ini mengalami perubahan yang luar biasa ya. Jadi yang pertama terkait edtech ketika benar-benar diimplementasikan secara luas ini ya, apalagi totalis 100% belajar daring, itu problemnya tidak hanya di siswa tapi juga di pengajarnya, karena tentu mereka yang berada di usia senja ya itu mengalami kesulitan terkait hal tersebut. Jadi saya melihat dan mengapresiasi ya apa yang sudah kita lakukan selama 1,5 tahun ini, dan pada dasarnya sekarang gini nih, kita juga melihat ya opportunity ke depan ya, bagaimana sekarang kayaknya sudah banyak dibahas ya di World Economic Forum bahwa memang edtech ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi kalau kita bandingkan skill apa sih yang dicari di masa depan, itu semuanya mostly ada hubungannya dengan teknologi. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita bisa melihat peluang untuk menyiapkan generasi kita untuk siap dengan peluang kerja ataupun peluang SDM di masa depan. Itu apa yang harus kita persiapkan.
Nah, saya juga setuju dengan Sanju tadi bahwa uh, jadi gini, etek itu membutuhkan kedewasaan ya, membutuhkan self preparation yang tinggi. Kenapa? Karena gini, uh, yang kita selama ini kurang dalam sistem pendidikan kita itu adalah membuat siswa itu lebih independen untuk belajar mandiri dan dewasa. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sekitar kita mungkin ada anak kecil yang selalu diberikan gawai, itu kan mereka selalu fokus main media sosial, main apalagi tuh game ya dan sebagainya. Nah itu yang harus diajarkan ya mulai sekarang oleh para guru dan dosen terkait bagaimana kita bisa untuk self control, karena at the end of the day kita nggak bisa untuk ngawasi mereka sepenuhnya karena waktu kita kan terbatas ketika di kelas atau mungkin ketika pembelajaran aja ya, tapi di luar itu kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya sudah waktunya kita untuk benar-benar tadi ini sesuai dengan arahan Mas Menteri ya, sebenarnya Merdeka Belajar itu bukan hanya kegiatan di luar program studi tapi juga uh, arahan untuk membuat siswa kita itu punya self control gitu ya. Jadi diajarin ya gimana, ya nggak apa-apa mengakses media sosial, nggak apa-apa untuk mengakses apapun konten yang ada di luar sana, tapi harus ada hal-hal yang bisa diambil dan dikerjakan gitu ya. Jadi ada self control, kan sekarang juga banyak tuh aplikasi untuk kontrol manajemen ya media sosial, berapa waktunya dan sebagainya ya. Yang kedua ya, menurut saya sekarang pengajar tuh harus melek media sosial. Karena apa? Karena saya setuju Mas Sanju, banyak konten-konten yang bagus sampai yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sudah waktunya kita sebagai guru ketika di kelas atau sebagai dosen ya, itu memberikan nih beberapa akses ya. Ini loh kanal yang mesti kalian tonton. Oh, ini loh biasnya ya. Karena sekarang karena teknologi juga ya, penanganan pandemi ini menjadi lebih sulit. Terutama untuk mereka-mereka yang nggak punya expertise ngomong tentang pandemi, ngomong tentang kesehatan ya, malah jadinya misleading gitu ya. Jadi Hilangnya pengajar saya kepakaran kira ya. sekarang harus dituntut untuk melek. Ya, hilangnya kepakaran dan expertise. Jadi harus diarahkan tadi ya. Karena teknologi itu saya kira sebagai kayak pedang bermata dua gitu ya. Tapi penting. Dan saya melihat ini tren ya. Prediksi saya gini nih Mbak Saskia. Kedepannya ketika kita nanti sekolah atau kuliah offline lagi, pembelajaran jarak jauh ini nggak akan hilang. Yang terjadi adalah hybrid. Betul, betul. Karena kita sudah terbiasa selama 1,5 tahun ini belajar jarak jauh, otomatis itu nggak akan hilang. Jadi kita harus be prepared bahwa kedepannya pembelajaran itu sangat bisa beragam. Oke, menarik, luar biasa ya Mas Agi dan juga Mas Anju. Jadi kalau bisa saya simpulkan, poinnya adalah bahwa memang saya masih tersambung. EdTech ya. Oke, masih tersambung Mas. Jadi memang EdTech ini adalah sesuatu yang sepertinya masih tetap akan relevan ya, bahkan setelah pandemi berakhir gitu. Jadi kita memang tetap harus berupaya untuk mengakomodasi gimana caranya agar penggunaannya bisa lebih dioptimalkan gitu ya Mas. Nah, sayangnya teman-teman sekarang ternyata kita cuma punya waktu 15 menit lagi ya. Nggak kerasa udah hampir 45 menit kita diskusi bareng. Jadi, saya ingin mempersilakan kepada masing-masing narasumber, Mas Anju dan Mas Agi untuk memberikan closing remarks terkait diskusi kita pada pagi hari ini, Mas. Mungkin Mas Anju dulu, Mas, silahkan monggo terkait kesimpulan ya Mas dari diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, kami dari Mata Garuda Institute ya, wadah bagi awardi LPDP itu memang ada divisi pendidikan yang saat ini konsentrasi pada learning loss dan PJJ ini. Kita sudah pernah melakukan suatu kajian tentang efektivitas pemberian kuota internet. Nah, kita sudah ada hasil rekomendasinya. Tetapi terkait itu, sebenarnya pemberian kuota internet juga ada banyak terjadi masalah juga, tapi ya sebenarnya itu sudah cukup baik untuk mengurangi tadi. Kan kita perlu tahu bahwa yang sangat terdampak pada PJJ ini adalah anak-anak yang dari kurang mampu, prasejahtera ya. Jadi dengan pemberian kuota internet itu sudah sangat membantu. Saya jujur ya, saya tidak terlalu khawatir dengan anak-anak orang yang punya ekonomi yang bagus. Mereka punya infrastruktur yang bagus, mereka punya privilege yang bagus, dan learning loss yang terjadi sama mereka pasti sedikit, karena mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi pembelajaran. Tetapi untuk anak-anak yang prasejahtera atau di daerah-daerah 3T, itu benar-benar banyak terjadi learning loss yang terjadi itu banyak. Mereka bisa lulus, tetapi kalau diuji kompetensi dengan seleksi yang benar-benar seleksi akan terlihat
dampak kualitasnya akan menurun gitu. Jadi saya sekarang setuju dengan Mas dosen bahwa apapun yang terjadi memang sekarang keselamatan yang utama ya. Nah, saya menyarankan kepada guru-guru di Indonesia bahwa kita harus menggunakan blended learning ya. Kalau di kampus tuh hybrid ya, kita di blended learning campuran antara asinkron dan asinkron. Dan itu yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Kita yang bisa kita lakukan saat ini guru-guru ya itu sekarang metode pencampuran, dan kita lebih fleksibel dan terus memotivasi anak-anak untuk terus bertahan. Ya, semua negara sekarang ini sedang bertahan, ekonomi kita pun lagi bertahan. Jadi pendidikan juga harus bertahan. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas poin-poinnya yang sangat menarik Mas Anju. Untuk selanjutnya mungkin Mas Agi silakan Mas untuk closing remarks ya terkait diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, tadi saya nggak dengar Mas Anju ngomong apa karena di saya connect kayaknya ya. Tapi kalau dari saya gini, saya mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan selama 1,5 tahun ini ya, karena sektor pendidikan itu salah satu yang walaupun nggak ideal tapi bisa tetap berjalan. Nah, kedepannya saya kira kita harus dari sektor pendidikan ini harus paham bahwa kendala apapun ya, yang penting terus kita sekarang itu adalah surviving the pandemic. Jadi sebagai pengajar, sebagai pengelola sekolah, sebagai pengelola universitas, kita harus memahami kondisi setiap orang itu mungkin sangat berbeda ya, jadi nggak bisa one size fits all. Yang kemudian saya kira sangat penting buat kita yang dari sektor pendidikan tuh untuk keep being open, harus selalu mendengarkan ya, dan tentunya tadi saya setuju melakukan fleksibilitas ataupun memberlakukan alternatif yang bisa dilakukan untuk terutama untuk mahasiswa dan siswa kita. Oke, menarik. Terima kasih banyak Mas Agi atas poin-poinnya ya. Oh ya, apa ada yang ingin ditambahkan lagi Mas Agi? Connect. Oh gitu. Iya, connect Mas Agi. Apa ada poin yang ingin ditambahkan lagi Mas terkait closing remarks-nya? Halo? Halo? Mas Agi? Oh iya, saya juga pengen address ini terakhir soal selama ini kan kita selalu dengar ya ada istilah seperti guru galak ya, atau mungkin dosen killer gitu ya. Nah ini menurut saya kedepannya ini juga harus berubah ya, bahwa sekarang orientasinya itu adalah student centered ya, outcome based. Jadi kita melakukan pendekatan dengan mereka, kita berusaha untuk berinteraksi, mendengarkan apa yang mereka kesulitan yang mereka hadapi itu harus benar-benar dilakukan dengan empati dari hati ya, agar kedepannya ya kita bisa sama-sama bisa yang pertama survive di pandemik ini, dan kedepannya hopefully loss learning bisa kita kurangi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Agi atas poin-poinnya yang juga sangat menarik. Nah teman-teman, we have finally come to the end of our session ya, nggak kerasa sudah hampir 1 jam nih kita tadi diskusi bareng. Dan saya hanya ingin mungkin menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, yang paling menarik tadi adalah bahwa memang pandemi ini memaksa kita untuk menjadi lebih fleksibel ya dalam mengadopsi metode pembelajaran. Tapi yang paling penting adalah bahwa jangan sampai kita lupa bahwa tetap ada aspek-aspek humanis ya yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan, sehingga kita juga bisa mengakomodasi kebutuhan needs dari para tenaga pendidik maupun para peserta didik di masa pandemi ini. Okay, so I think we have such a very interesting discussion ya this morning. Thank you so much to our speakers, kepada Mas Anju dan juga Mas Agi atas waktunya dan juga for the fruitful discussion ya. And I would also like to thank everyone who have been participating in this event. Terima kasih atas interest dan juga atensinya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya Saskia, and it has been a pleasure for me to host this event. Thank you everyone, have a good day, and please stay safe and healthy. Terima kasih Mas Anju dan juga Mas Agi. Iya, saya tutup ya Mas. Terima kasih Mas Anju, apa bisa say terakhir? Goodbye Mas Anju. Mas Agi. Goodbye, thank you so much. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Anju, Mas Agi atas waktunya. Iya, selamat pagi teman-teman.